kalau biasanya kalau mata pelajaran ini ya, mata pelajaran apa yang menurut kalian paling apa kamu sukai lah gitu ya, disukai, kemudian yang membosankan yang mana gitu? Mungkin kenal sama Bendesa Adatnya, kenal nggak? Nggak juga. Kamu nggak kenal? Nah gitu. Tapi Tabanan Era Baru tuh mungkin ya kan abis pandemi COVID, jadi kayak Tabanan tuh redup gitu loh, nggak semua aktivitas diberhentikan. Terus tuh kalau misalnya Tabanan Era Baru tuh mungkin kayak mulai hal baru ya. Sama Koni nggak? Tahu nggak arti apa kepanjangannya? Koni kepanjangannya nggak tahu, cuman tahu. Kenal Koni, tapi Koni itu kan singkatan ya. Iya. Sering nonton TV nggak? Dari mana kalian dapat informasi itu dari mana? Dari mana kalian dapat informasi itu dari mana? Dari Suka. Itu di mana tumbuhnya gondo itu? Aduh, kurang tahu. Kamu suka jukut gondo tapi tidak tahu di mana tumbuhnya gondo. Saya sih pengennya jadi apoteker di rumah sakit. Apoteker. Yes. Oke, kamu Masih bingung. masih bingung, enggak apa-apa. Ide, punya impian nggak? Punya apa namanya? Gagasan menuju menyongsong Tabanan Era Baru kan tadi? Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast. Baik, kawan olahraga Pulau Dewata, jumpa kembali dengan saya di channel Tabanan Sport Podcast. Kali ini saya mengajak Anda untuk acara khusus ngobrol sore bersama anak ABG ya. Cerita olahraga bersama remaja. Nah, di studio sudah hadir 3 orang adik-adik. Halo, selamat sore. Sore. Namanya siapa? Kalau nama saya itu Novi. Saya Chelsea. Saya Deron. Kelas berapa? Kelas 10. Di mana sekolahnya? Di SMA 1 Tabanan. Waduh, banyak SMA 1 biasanya banyak tugas ya. Iya. Sering gini nggak repot nggak sekolah itu ya? Biasa aja sih. Biasa. Tapi sering repot, Lebih mungkin sering, karena ya. di semesta tuh banyak acara gitu loh. Banyak kegiatan. Terus liburannya gimana? Libur banyak tugas. Ada aja tugasnya tapi nggak terlalu menumpuk. Iya. Oh gitu. Jadi yang jelas kalian seneng ya sekolah itu. Jelas. Nah, jadi ya SMA 1 memang banyak tugas ya. Banyak kegiatan ekstra juga. Nah ini kalau saya boleh tanya, kalau biasanya kalau mata pelajaran ini ya, mata pelajaran apa yang menurut kalian paling apa kamu sukai lah gitu ya, disukai, kemudian yang membosankan yang mana gitu? Yang membosankan dulu ya. Iya. Yang membosankan apa nih kuliah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia membosankan. Iya. Kalian kan orang Indonesia. Tapi membosankan Karena itu flat gitu loh, kayak itu aja. Oh gitu ya. Beda ya, bosan dengan susah ya. beda. Iya. Sebenarnya gampang tapi bosan. Iya, bosen. Wah ini beda ya, susah sama bosan. Kamu gimana, seneng nggak? Bosan. Bosan. Nah ini, wah ini anak-anak Indonesia bosan belajar bahasa Indonesia. Tidak apa-apa, menarik ya. Oke, kalau misalnya pulang sekolah kamu ngapain? Pulang Ekstra. sekolah. Kadang ekstra. Jam berapa pulang sekolahnya? Jam berapa? Jam 3. Jam 3 langsung pulang. Iya. Kadang langsung pulang, kadang Kadang ada ekstra. kerja kelompok, kadang ada ekstra juga. Nyambung dong sampai malam. Iya. Enggak sampai malam. Maksimal tuh jam 6 jam Jam 6 6 sore. Dari pulang setelah selesai ini belajar jam pelajaran kalian Kalau ada ekstra. langsung di sekolah. Iya. Tugas kelompok. Iya. Oke. Nah, ini banyak pasti ya tugasnya. Iya. Kelas berapa tadi? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 1 ya. Iya. Kalau zaman Bapak itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalian sekarang kelas 10, 11 dan 12 ya. Nah, ini sebagai siswa punya hobi nggak? Apa hobi kalian ini? Hobi. Pasti punya hobi, mancing, rujak, olahraga. Senang olahraga nggak? Punya sih. Kalian? Senang. Kamu olahraga apa? Biasanya basket. Basket itu Enggak terlalu nggak suka. Nggak suka olahraga? Boleh kok bilang nggak suka. Mager. Oh, tapi nggak seneng pernah tapi nggak hobi gitu ya? Iya. Hobinya terus apa?
ada. Kamu dari mana? Dari kota atau dari desa asal punya? Dari desa. Desa mana? Pupuan. Pupuan. Ya. Sering pulang kampung? Jarang liburnya. Hari liburnya jarang soalnya. Pupuan mana? Kayu padi. Desa apa itu? Desa Pupuan. Oh, Desa Pupuan Banjar Kayu Padi. Siapa nama kepala desanya? Siapa ya? Udah lama pulang kampung. Nggak kenal ya nama kepala desanya? Oh, nggak kenal. Adik dari mana? Dari Wanasari, Wanasari, Banjar? Cilebuh. Banjar Cilebu. Desa kan, Desa Wanasari. Kenal sama nama kepala desanya? Enggak. Nggak kenal? Nggak. Dari Wanasari, nggak kenal nama kepala desa. Nggak. Adik dari mana? Dari Tua Ilang. Siapa nama kepala desanya? Kurang tahu. Bener nih, nggak tahu ya? Iya. Iya. Berarti anak-anak remaja sekarang Kurang Kurang peduli. ngikutin. nggak ngikutin. Nggak. Jadi walaupun kalian dari desa kan juga kota ya. Desa kalau di ini di kota Tabanan ini ada desa Dajan Peken, Lot Peken, ada Wanasari, Tua Ilang. Tua Ilang tuh desa dan Bantas ya. Iya. Berarti belum kenal nama kepala desanya belum ya? Perbekalnya belum pernah. Bener nih? Iya. Karena jarang pulang atau gimana? Nggak pernah mikirin? Karena emang nggak ngikutin. Nggak sih. ngikutin. Oh, Nggak gitu nggak ya. kepo. Oh, enggak Nggak apa-apa. kepo. Oh, mungkin kenal sama bendesa adatnya, kenal nggak? Enggak juga. Enggak. Kamu nggak kenal? Nah, gitu. Tapi tinggal di Wanasari apa di kota gitu? Tinggalnya di Wanasari. Oh, langsung ya kan deket kan Wanasari. Aduh. Ya ada apa-apa. Ini realita ya, adik-adik zaman sekarang rajin sekolah, bikin tugas yang banyak. Lupa kepala desanya ya. Mungkin nanti setelah lebih dewasa ya, banyak urusan surat menyurat di kantor desa, mungkin tanya-tanya ya, jangan sampai lupa kalian punya desa. Karena ini kalau nggak kenal desanya gimana dengan bangga jadi orang Tabanan misalnya. Pernah dengar nggak moto apa semacam ikon bangga jadi orang Tabanan? Pernah dengar? Tabanan Era Baru. Tabanan Era Baru pernah sering dengar. Kalau bangga jadi orang Tabanan kamu tahu? Enggak. Jarang dengar? Jarang dengar. Adik jarang dengar? Iya. Oh, kalau Tabanan Era Baru sering? Sering. Nah, apa sih menurut kamu Tabanan Era Baru tuh kayak apa sih? Bebas. Oh, Tabanan Era Baru tuh mungkin ya kan abis pandemi COVID, jadi kayak Bener. Tabanan tuh redup gitu loh, nggak semua aktivitas diberhentikan. Terus tuh kalau misalnya Tabanan Era Baru tuh mungkin kayak mulai hal baru ya. Oh, jadi menurut kalian Tabanan Era Baru ini berhubungan dengan masa pandemi kemarin, kemudian dituntut sebuah program cara pandang yang baru ya. Tabanan Era Baru menuju masyarakat Tabanan yang Aman, unggul, madani. nah, aman, unggul dan madani. Sering kamu denger itu? Sering ya? Sering. Tapi artinya tahu nggak aman, unggul, madani itu kayak apa sih? Mungkin madani itu kayak apa ya? Madani itu kayak Ya. aman lah. Oh, aman, tentram, Ya, tentram, damai tentram. gitu ya. Iya. Oke, kalau nah ini sekali apa tadi hobi ya, hobi olahraga enggak. Kemudian hobi yang apa hobinya apa? Mungkin nyanyi. Nyanyi. Iya. Kamu bisa nyanyi? Enggak. Nyanyi di tahu. kamar mandi pasti ya. Iya. Oh, pernah pentas? Pernah di sekolah. Oh. Tapi pentas nggak resmi sih. Oh, bisa main musik? Main musik enggak. Enggak Cuma ya. nyanyi aja. Oke. Nah, ini kembali ke olahraga ya. Olahraga mungkin tadi nggak hobi olahraga, nggak apa-apa, ini basket ya. Tapi menurut kalian penting nggak olahraga itu bagi masyarakat? Penting. Sangat penting. Sangat Apa? penting. Apa penting? Menjaga apa ya? Kesehatan diri. Kesehatan. Bikin bugar juga mungkin biar terhindar dari sakit. Ya, bikin bugar. Sekarang itu kan musim sakit ya, mungkin kalau olahraga tuh Iya. penting banget buat kebugaran tubuh biar Oh, nggak gitu ya. gampang kena penyakit. Iya, jadi olahraga penting. Iya. Nah, kenal sama KONI nggak? Tahu nggak arti Tahu. apa kepanjangannya? Koni kepanjangannya nggak tahu, cuman tahu. Kenal KONI, tapi KONI itu kan singkatan ya. Iya. Apa kepanjangannya tahu nggak? Enggak. Nggak. Komite Olahraga Nasional Indonesia ya. KONI itu turunan dari undang-undang keolahragaan ya. Jadi begini, saya dari KONI nih, kira-kira biasanya kan pernah dengar pekan olahraga pelajar,
pekan olahraga provinsi mewakili. Jadi anak-anak Tabanan, anak-anak sekolahan biasanya oleh Dinas Pendidikan diseleksi dikirim untuk mewakili Kabupaten Tabanan untuk kejuaraan pekan olahraga pekan olahraga pelajar. Nah, itu pernah dengar? Pernah ikut? Enggak pernah ya? Enggak. Oh, tapi dengar ya pekan olahraga pelajar ya, itu mewakili Tabanan dan itu Dinas Pendidikan. Kalau misalnya nanti pekan olahraga provinsi, Porprov, pernah dengar Porprov? Pernah. Di tahun berapa? Baru ya? Iya, baru. Iya, baru. 2022 kemarin itu pekan olahraga provinsi, itu banyak event, multi event, puluhan cabang olahraga dipertandingkan dalam beberapa pekan ya. Nah, ini kan mau dekat pemilu. Ini bukan politik ya, cerita aja. Sering nonton TV nggak? Jarang. Ayo ngaku. Jarang-jarang. Nontonnya 2 jam? Enggak sampai. Mungkin nggak ada Sampai Di bawah 1 jam. 10 menit, enggak sampai 10 menit. Nonton TV di bawah 10 menit. Iya. Intinya di bawah 1 jam ya? Iya. Nontonnya mau serius atau sambil ngerujak, sambil setrika? Biar ngeramein aja. Oh, nonton TV, jangan-jangan kalian yang ditonton sama TV ya? Nah, jadi di rumah TV-nya hidup, kalian cuma ngelirik sekali, nggak konsen ya? Iya. Jadi nggak peduli apa yang ditayangkan, Iya. dan ngikutin ya? Enggak. Orang nontonnya 15 menit biasanya nontonnya paling sambil buka buku, sambil main apa kan gitu ya, nggak pernah serius. Terus kalian ngikutin nggak informasi nasional, misalnya sekarang mau pemilu, siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden itu? Tahu? Kurang Terlalu ngikutin. Nggak terlalu ngikutin. Enggak. Saya tanya siapa saja yang tokoh yang dicalonkan jadi presiden dan wakil presiden? Setahu saya Pak Iya, Ganjar, Pak Presi- Anies, Itu presiden ya? Iya. Kalau wakilnya udah dengar? Wakilnya Nggak kurang tahu. mungkin Bu Puan. Oh, Bu Puan. Itu yang menurut kalian ya? Iya. Itu karena mikir atau karena memang lihat baca informasi, lihat YouTube? Baca lewat. Oh ya, ya. Nah itu nah ini saya nanya nih, kalau biasanya media massa, dari mana kalian dapat informasi itu dari mana? Dari Kadang dari sosial media. sosial media. Memang sengaja mencari channel tertentu atau cuma pas lewat aja. Iya. Oh kalian punya WA, mungkin lihat-lihat ini medsos terus lewat kamu lirik, Ya. cuma segitu. Iya. Nggak pernah serius nih, nggak pernah ya? Iya. Oh, nggak Cukup pernah tahu ya, aja. cuma lewat gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah ini kembali ke bangga jadi orang Tabanan ini, kalau boleh tahu apa sih Mbak? Pasti kenal kan Tabanan ya, walaupun nggak kenal seluruhnya. Menurut kalian suka nggak jadi orang Tabanan? Seneng nggak? aja. Kalau besok kalian merantau ditanya dari mana, dari Tabanan gitu, mau ngaku? Nah, berarti kamu enggak, saya bilang dari Denpasar kan gitu ya? Pasti bilang dari Tabanan. Iya. Berarti kalian bangga dong jadi orang Tabanan. Nah, bangga itu siapa yang kamu banggain nih? Boleh kok bebas. Oh, saya karena dari desa, di desa saya punya duren, saya banyak nangka gitu, boleh kok, bebas. Kamu suka dari mana tadi? Dari Denpasar? Dari Kenapa bangga dari Tabanan? Karena Tabanan tuh mungkin kayak banyak gitu loh prestasinya di bidang olahraga. Oh, banyak Terus prestasi. tuh kayak apa sih yang Jalannya gimana? Jalan di Tabanan? Jalannya kalau di desa tuh bolong-bolong. Iya. Enggak, ya, tapi enggak terlalu sih. Cuman yang di mungkin di samping-samping hutan itu mungkin bolong-bolong. Iya. Oh, kalau jalan utama udah bagus. Udah. Oh, jalan di hutan ya di mana-mana bolong-bolong karena tanah kan. Iya. Kalau kamu gimana menurut kamu? Jalan udah bagus ya? Sudah bener nih. Saya udah. Jalan raya, jalan utama bagus. Tapi kalau jalan Yang di Petegalan, desa, yang itu kan belum jalan, namanya itu jalan setapak. Malah lebih bagus kalau nggak diaspal jalan setapaknya ya nanti. Berarti itu ya Mbak, kalian bangga Tabanan banyak prestasi, jalannya mulai bagus gitu ya. Kemudian apalagi yang lain? Kita kan pernah denger nih Tabanan lumbung padi. Menurut kamu gimana? Kenapa disebut lumbung padi? Karena di Tabanan tuh lumayan banyak ada sawah. Banyak ada sawah. Kamu? Iya sama, kan di Jatiluwih itu banyak ada sawah-sawahan gitu. Banyak ada sawah ya? Iya. Oh, Masih jadi- asri. Berarti itu yang menyebabkan Tabanan lumbung padi. Iya.
Kalau sekarang kan lumbung pangan katanya, bukan lumbung padi. Tahu nggak gimana bedanya lumbung pangan dengan lumbung padi? Kalau lumbung padi. Makanan dong. Makanan ya? Semua jenis Belum tentu makanan padi. mungkin. Belum tentu padi. Iya. Oh gitu ya. Kalau benar-benar begitu ya. Ya. Tabanan disebut lumbung padi karena banyak tanaman padi. Iya, karena penghasil padi lah. Ya. Kalau lumbung pangan? Penghasil pangan. Ya mungkin semua Makanan. makanan. Oh pangan belum tentu padi gitu ya. Bisa saja pangan dari luar kan. Iya. Kalau tabanan lumbung padi artinya padi yang memang hidup di tabanan. Iya. Senang jukut gondo nggak? Suka. Tahu? Jukut? Tahu. 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 Suka? Suka. Itu di mana tumbuhnya gondo itu? Aduh, kurang tahu. Kamu suka jukut gondo tapi tidak tahu di mana tumbuhnya gondo. Nah, ini menarik nih, menarik. Kamu gimana suka jukut gondo nggak? Enggak. Nggak suka? Sayur apa kamu suka? Kangkung. Kangkung? Ya. Kangkung itu ditanam di mana? Di sawah juga. Sawah. Oh ya bener nih, menarik nih, suka jukut gondo tapi nggak tahu di mana ditanam. Di gondo itu juga tanam di sawah ya? Iya. Tanam sawah, tanaman air gitu ya. Oke, tapi itulah ya, dunia olahraga itu sebenarnya tidak hanya sekedar prestasi, tidak sekedar pembinaan fisik, tapi juga bincang-bincang yang lain, budaya, pendidikan, hiburan ya. Karena dunia olahraga juga istilahnya itu adalah budaya yang terorganisir. Jadi olahraga itu budaya, nggak ada KONI juga tetap orang berolahraga gitu ya. Jadi intinya kita ingin dari dunia olahraga inilah kita samping mengasah prestasi jadi juara, kalian juga berinteraksi, mengasah pengetahuan, membangun karakter, istilahnya pendidikan soft skill ya, cara berkomunikasi gitu ya, kan apalagi masih muda. Nah ini kan pernah terakhir nih ya, kalian cita-citanya apa sih setelah lulus SMA? Kalau saya sih pengennya jadi apoteker di rumah sakit. Apoteker? Yes. Oke, kamu? Masih bingung. Masih bingung, nggak apa-apa. Rencananya dokter. Dokter, apoteker masih bingung, tidak apa-apa ya. Ya itulah dunia nanti berkembang ya, karena kan itu tadi 10-15 tahun lagi kalian sudah dewasa. Yang tua-tua kayak saya udah pensiun, ada yang jadi PNS, ada. Tapi kalian suatu saat misalnya ada cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi apoteker, terus tiba-tiba nggak kesampaian, gimana? Sedih sih, cuman ya mungkin cari yang lain lagi yang sesuai sama hobi itu. Oh gitu ya. Tapi yakin ya, nggak khawatir nggak kamu dengan masa depan? Enggak sih. Nggak, biasa aja. Iya. Ada aja gitu ya. Iya. Pokok kamu khawatir? Ya. Kenapa khawatir? Nah ini menarik nih. Takutnya ntar di masa depan nggak sesuai yang kita inginkan gitu. Oh gitu, punya cita-cita nggak sesuai terus khawatir ya. Situ ada kekhawatiran nggak? Ada. Apa? Khawatir karena takut mungkin kayak nggak sesuai sama ekspektasi, terus tuh bakat juga nggak ada gitu. Oh gitu. Takut tidak sesuai dengan harapan? Ekspektasi, Ya. Nah, takut, khawatir, tadi khawatir. Kira-kira apa sih dan siapa sih yang harus bertanggung jawab agar kekhawatiran kalian ini enggak tambah banyak, tambah panjang gitu? Menurut kalian siapa nih? Diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Diri sendiri. Benar. Iya. Jangan-jangan tanggung jawab malah pemerintah dibilang. Kalian khawatir, ada yang takut, tapi itu kalian kembali ke diri sendiri ya. Itu alami berarti ya? Iya. Oke lah kalau begitu. Jadi kalian khawatir dalam dunia nyata ini sebenarnya itu adalah pikiran sendiri. Mungkin tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kalian juga tetap belum melihat apa ya. Mungkin cita-cita hari ini beda dengan di masa yang akan datang. Khawatir boleh berarti ya, tapi frustasi atau gila nggak boleh ya. Ya, tetap optimis dengan masa depan ya. Baiklah, oke lah bincang-bincang kita sore ini. Oh iya, satu tadi ada pesan sponsor nih. Apa sih pesan kalian di era Tabanan era baru ini? Impian boleh, harapan boleh. Impian diri sendiri. Iya, ide punya impian nggak? Punya apa namanya gagasan di menuju menyongsong Tabanan era baru, kan tadi era baru katanya. Apa ada idenya? Ide kreatif. Mungkin biar lebih semangat buat jadi
atlet atau gitu biar dapat juara, terus bikin Tabanan tuh terkenal lagi karena dikenal karena banyak atlet-atlet bagus dan juara. Oh gitu, biar Tabanan tambah prestasi bidang olahraga. Kamu? Teron dulu. Ya, kamu dong punya ini nggak, punya harapan usulan mewujudkan Tabanan era baru ini atau mengisi Tabanan era baru ini kayak apa sih? Belajar atau apa gitu, boleh bebas. Apa ya? Belum kebayang? Belum kebayang? Oh, Jauh ini belum. tapi Belum. sering dengar ya Tabanan era baru ya, Sering. boleh, ada apa-apa ya, itu kenyataan kan. Kalian mungkin masih fokus belajar dengan kurikulum di sekolah, jarang nonton TV, sering lihat medsos, itu pun kalau lagi lewat kan gitu ya, nggak sengaja nggak perhatian begitu ya. Ya itulah dunia remaja kita, dunia milenial ya. Tapi yang menarik tadi, kalian punya kekhawatiran dengan masa depan, tapi itu tidak, artinya itu adalah usaha sendiri ya. Usaha, tapi yakin ya, itulah namanya perubahan, selalu ada. Mungkin harapan tidak tercapai, tapi kalian tetap semangat untuk beradaptasi terhadap apapun yang terjadi ya. Terima kasih. Jadi itu bincang-bincang kita sore hari ini bersama adik-adik ABG ya, anak remaja, mereka masih di bawah 17 tahun, dan tentunya bincang-bincang ini untuk dalam rangka untuk mendengar cerita mereka yang jujur tadi, yang jujur, polos ya, masih polos, dan tentunya acara ini tujuannya adalah untuk mengasah jiwa, menambah pengetahuan. Salam olahraga, Jaya. Terima kasih. Makasih ya. Ya. Dah. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast.